Selamat pagi anak-anak semua. Sehat selalu ya. Jangan bosan untuk setiap hari meningkatkan pelajaran-pelajaran kita. Anak-anak, tetap semangat dan rajin belajar. Karena materi kita hari ini adalah pertemuan yang ke-25 mengenai pertidaksamaan linier satu variabel. Baiklah anak-anak, sekarang kita mulai pelajaran kita, yaitu mengenai konsep pertidaksamaan linier satu variabel. Buku yang kita pakai tetap memakai buku matematika kelas 7 SMP Kemendikbud. Sebelum kita mulai pelajaran kita, marilah kita dahulu doa. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah anak-anak, sekarang perhatikan di papan tulis. Kita lanjutkan, yaitu konsep pertidaksamaan linier satu variabel. Untuk memahami konsep pertidaksamaan linier satu variabel, ini banyak kita jumpai contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat contohnya. Yang pertama, uang jajan Adi setiap hari tidak lebih dari Rp5.000. Kalau kita artikan tidak lebih dari Rp5.000, itu bisa berarti si Adi bisa menerima 5.000, 4.900, boleh juga 3.000, boleh juga 1.000. Semua itu bisa menjadi benar ketika kita lihat tidak lebih dari Rp5.000. Soal satu ini dapat kita gambar dalam garis bilangan. Ayo diperhatikan garis bilangannya. Tidak lebih dari 5.000, yaitu boleh 5.000. Lanjut. Si Adi menerima boleh di bawah dari 5.000. Itu dia untuk soal 1. Sekarang kita lihat dalam kenyataan sehari-hari. Apakah dalam kehidupan sehari-hari kita bisa atau dapat menerima uang jajan yaitu negatif 1.000? Tentu tidak. Paling sedikit kita tidak menerima uang jajan yang dapat digambarkan batas 0. Inilah dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, menerima uang jajan, perhatikan, bisa dari 0 terus lebih ke depan, ya, yaitu maksudnya lebih dari 0, bisa 1.000, bisa 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000 dan seterusnya. Itulah dalam kenyataannya.
sini kita lihat berapakah uang jajan si Adi. Kita perhatikan di sini tidak lebih dari 5.000. Perhatikan grafiknya, yaitu grafik dari 0 sampai batas 5.000. Maka disinilah uang jajan yang bisa diterima oleh si Adi, yaitu antara 0 sampai 5.000. Dari grafik ini, untuk soal nomor 1 bisa kita tulis dalam bentuk pertidaksamaan linear. Jika uang Adi kita misalkan sama dengan X, maka contoh 1 dapat kita tulis menjadi 0 kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 5.000. Karena apa? Karena perhatikan garis bilangan. Inilah daerah uang jajan si Adi, yaitu dari sini 0 kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 5.000. Dari daerah garis bilangan itu dapatlah kita tulis dalam bentuk notasi pembentuk himpunan. Bagaimana cara penulisannya? Karena ini berbicara mengenai pembentuk himpunan, harus dimulai dari buka kurung kurawal. Itu harus diingat. Kita perhatikan uang jajan si Adi, kita misalkan X, maka penulisannya uang jajan si Adi yaitu X di mana 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 5.000 rupiah. Bagaimana pula untuk penulisan daripada notasi interval? Kita perhatikan interval, yaitu interval dimulai dari 0 dengan lingkaran penuh. Perhatikan di atas daerahnya yang kita arsir sampai kepada 5.000 dengan lingkaran penuh. Notasi interval kita tulis dalam bentuk kurung siku, yaitu mulai dari 0 sampai 5.000 tutup dengan kurung siku. Di sini harus diingat anak-anak, kurung siku itu menandakan daripada grafik garis bilangan dengan lingkaran penuh. Baiklah, sekarang kita lanjutkan, yaitu contoh 2. Siswa yang ikut pembelajaran remedial
adalah siswa yang nilainya kurang dari 6. Berarti berapakah nilai siswa yang mengikuti pelajaran remedial yang kurang dari 6? Yaitu siswa yang bernilai 5, 4, 3, 2, dan seterusnya. Soal 2 ini dapat kita gambarkan pada garis bilangan. Perhatikan ini garis bilangan. Kurang dari 6. Perhatikan untuk pertidaksamaan, yaitu 6 dengan tanda lingkaran kosong. Ini dia tandanya kurang dari 6. Kita harus bentuk lingkaran kosong tepat di angka 6. Terus ke arah kiri. Itulah siswa yang ikut pembelajaran remedial. Kalau kita perhatikan contoh 2, maka yang ikut remedial itu pada garis bilangan bisa saja bernilai negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Apakah dalam kenyataan hidup ada nilai siswa yang bernilai negatif? Tentu saja tidak. Nilai yang paling rendah itu adalah 0. Maka di sini kita perhatikan, dalam kenyataan hidup nilai siswa itu bisa dimulai dari 0. Maka di sini lingkarannya penuh. Dimulai dari 0. Bisa saja siswa itu bernilai 1, 2, 3, 4 sampai nilai 9. Itulah nilai siswa yang sebenarnya di dalam kehidupan nyata, yaitu dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 10. Siswa bisa mendapatkan nilai itu. Maka di sini kita perhatikan kedua grafik tersebut. Garis yang hitam adalah siswa yang ikut pembelajaran remedial yang nilainya kurang dari 6. Sedangkan garis merah adalah siswa yang berhak untuk mendapatkan nilai dan lebih dari 0, ya, dimulai dari 0 dan seterusnya. Sehingga berapakah nilai siswa yang ikut pembelajaran remedial? Maka di sini kita perhatikan, yaitu yang ikut pembelajaran remedial pada kenyataan yang sebenarnya adalah dimulai dari nilai 0 sampai kepada nilai kurang dari 6. Itulah siswa yang harus ikut pembelajaran remedial. Maka disinilah daerah siswa yang ikut pembelajaran remedial dalam kenyataan. Bagaimana kita menuliskan bentuk pertidaksamaan liniernya? Perhatikan. Jika nilai siswa kita misalkan Y
daripada contoh 2 dalam pertidaksamaan linier menjadi, perhatikan di sini, lingkaran penuh dimulai dari 0 yang diarsir biru sampai pada lingkaran kosong berangka 6. Maka di sini 0 kurang dari atau sama dengan, harus ada tanda sama dengannya karena penuh. Y kurang dari, perhatikan, ini lingkaran kosong, harus tanda kurang dari 6. Inilah contoh penulisan pertidaksamaan linier untuk contoh 2 yang kita lihat dari grafik garis bilangan. Sekarang kita lanjut, bagaimanakah penulisan untuk notasi pembentuk himpunan? Perhatikan, pembentuk himpunan. Kalau berbicara mengenai himpunan, harus kita mulai dengan kurung kurawal. Sekarang kita lihat di sini. Untuk penulisan persamaan liniernya, jika nilai siswa kita misalkan Y katanya, maka di sini harus dimulai Y di mana? Kita tulis penulisan persamaan liniernya, yaitu 0 kurang dari sama dengan Y kurang dari 6 tutup kurung kurawal. Inilah penulisan untuk notasi pembentuk himpunan. Itu yang pertama. Yang kedua, penulisan yaitu notasi interval. Untuk notasi interval harus kita ingat. Tadi yang pertama, contoh 1 sudah Ibu jelaskan. Apabila lingkaran penuh, maka kita buka dengan kurung siku. Maka di sini kita lihat lingkaran penuh, yaitu kurung siku, yaitu dimulai dari 0 sampai kepada, lihat, yaitu angka 6. Ini ya daerah yang biru tadi, daerah arsir berwarna biru. Dari 0 lingkaran penuh, yaitu siku, kita tulis 0 sampai kepada angka 6 lingkaran kosong. Maka di sini kita tulis 6, tapi notasinya kurung biasa. Jadi harus diingat anak-anak. Lingkaran penuh untuk penulisan notasi interval, ya, tandanya siku, kurung siku. Tetapi untuk kurang dari atau lebih dari, dia harus kurung biasa. Itu yang harus diingat. Baiklah, kita lihat yaitu tugasnya, ya. Ubahlah masalah berikut ini ke dalam bentuk pertidaksamaan linier satu variabel, ya, pertidaksamaan linier. Satu variabel. Nomor A. Sebuah bus dapat mengangkut tidak kurang dari 65 penumpang. B. Jarak rumah Badu ke sekolah lebih dari 300 meter. C. Penghasilan Ibu Monika tidak lebih dari 3.500.000 rupiah setiap bulan. D. Kecepatan topan berkendaraan tidak lebih dari 40 km per jam. Soal ini harus kamu kerjakan sesuai dengan contoh
yang Ibu sajikan tadi. Baiklah anak-anak, sekarang kita lanjut, yaitu menyelesaikan soal pertidaksamaan untuk contoh 2. Untuk itu, jangan lupa like, share, subscribe, and comment. Sekarang kita perhatikan contoh pertidaksamaan linier dan himpunan penyelesaian dalam bentuk garis bilangan. Sekarang kita lihat contoh pertidaksamaannya untuk nomor A. X lebih dari 1. Bagaimana kita menggambar X lebih dari 1 pada garis bilangan? Kita lihat garis bilangannya. Lebih dari 1. Perhatikan ya, tanda-tanda daripada pertidaksamaan. Ini yang pertama, lebih dari 1. Kita lihat di sini, yaitu angka 1. Ini dia. Bagaimana untuk menggambar pada garis bilangan? Kalau kita perhatikan pada contoh sebelumnya, ayo kita ingat. Untuk lebih dari, maka harus dimulai dari bilangan 1, tetapi lingkaran kosong. Ya, berarti tidak penuh lingkarannya. Itu yang harus diingat. Untuk tanda lebih dari, dimulai dari 1, bilangan berapakah yang lebih dari 1? Tentu saja, yaitu bilangan 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Maka ini kita gambar terus. Dan seterusnya. Inilah daerah himpunan penyelesaian untuk X lebih dari 1. Bagaimana notasi pembentuk himpunannya? Ayo, notasi pembentuk himpunan, yaitu X, di mana X lebih dari 1, tutup kurung rawal. Ini dia notasi pembentuk himpunan untuk daerah arsir pada garis bilangan. Ya, karena apa? Karena di sini himpunan penyelesaian untuk X lebih dari 1 adalah bilangan 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Itu yang harus kamu perhatikan. Karena apa tidak ikut 1? Karena di sini kita lihat grafiknya, lingkaran tidak penuh. Ya. Bagaimana pula penulisan untuk notasi interval? Kita perhatikan di sini. Untuk interval, ini kosong. Berarti kalau kosong, kurung biasa. Dimulai dari 1, lalu dan seterusnya, tak terhingga. Itu dia. Sekarang kita lihat contoh B. Pertidaksamaannya Y lebih dari atau sama dengan 1. Ayo kita lihat bagaimana cara menggambar pada garis bilangan. Kita lihat di sini, lebih dari atau sama dengan. Nah, maka di sini kita mulai dari 1. Nih. Ya. Jadi di sini ada 2 tanda, yaitu Y sama dengan 1, Y lebih dari 1. Itu artinya. Jadi kalau Y sama dengan 1, berarti dimulai dari angka 1 dengan lingkaran penuh. Itu harus diingat. Karena ada tanda sama dengan, ya. Y sama dengan 1 berarti penuh pada angka 1. Baru lebih dari 1,
yaitu bilangan 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Maka daerah yang memenuhi, yaitu perhatikan, ini dia grafik garis bilangan untuk Y lebih dari sama dengan 1. Ingat di sini, lingkaran penuh. Kalau tadi yang pertama X lebih dari 1, lingkaran tidak penuh. Ya. Bagaimana notasi pembentuk himpunan? Yaitu dimulai dari kurung kurawal. Kita lihat variabelnya di sini Y, di mana Y lebih dari atau sama dengan 1, tutup kurung kurawal. Bagaimanakah bilangan yang lebih dari atau sama dengan 1? Perhatikan di sini, lingkaran penuh, yaitu dimulai dari 1. Lanjut, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi ada perbedaan pada anggota bilangan, ya. Anggota bilangan untuk daerah arsir. Perhatikan di sini. Kalau yang di atas tadi tidak ada tanda sama dengannya, 2, 3, 4, 5 itu anggotanya untuk X. Di sini untuk Y karena dia penuh 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Bagaimana untuk penulisan notasi interval? Ayo, kalau penuh tadi bagaimana? Masih ingat nggak? Yaitu kurung siku. Dimulai dari 1 sampai tak terhingga. Ya, tak terbatas. Nih, kurung biasa. Sekarang kita lihat. Untuk contoh C. Z kurang dari 1. Kita lihat garis bilangan. Ini pertama sekali yang harus diperhatikan. Tanda daripada pertidaksamaan. Kurang dari 1. Kita lihat. 1 ini. Kurang dari lingkaran tidak penuh. Nah, kurang dari 1 bilangan berapa saja? Yaitu bilangan 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Itulah yang kurang dari 1. Maka inilah daerahnya. Perhatikan yang saya arsir. Inilah Z kurang dari 1. Bagaimana penulisan daripada notasi pembentuk himpunan? Kita lihat variabelnya Z, yaitu Z di mana Z kurang dari 1. Tutup kurung kurawal. Bilangan berapa sajakah Z kurang dari 1? Yaitu kita lihat yang kurang dari 1, yaitu 0, negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Sekarang kita perhatikan bagaimanakah penulisan notasi intervalnya. Kita perhatikan di sini. Ini tanda panahnya, daerah arsirnya. Daerah arsirnya nih, yaitu daerah arsirnya yaitu berada di daerah negatif. Jadi di sini kurung biasa karena dia lanjut. Nah, kurung biasa negatif tidak terhingga sampai kepada 1, lingkaran tidak penuh, kurung biasa. Inilah penulisan notasi interval. Sekarang kita lanjut. D. Bentuk pertidaksamaannya T kurang dari atau sama dengan 1. Bagaimanakah garis bilangannya? Ayo kita gambar pada garis bilangan. Kita perhatikan tanda pertidaksamaan. Kurang dari atau sama dengan. Berarti T itu sama dengan 1.
T juga kurang dari 1. Berarti di sini perhatikan angka 1 sama dengan 1, penuh. Lingkaran penuh. T kurang dari 1 ke arah negatif. Ini dia. Untuk T kurang dari atau sama dengan 1. Sekarang kita lihat bagaimanakah penulisan notasi pembentuk himpunan. Yuk, dimulai dari kurung kurawal. Apa variabelnya? Yaitu T. T di mana T kurang dari atau sama dengan 1. Tutup kurung kurawal. Kita perhatikan bilangan berapa sajakah yang termasuk T sama dengan 1 atau T kurang dari 1. Kita daftar bilangannya. T sama dengan 1, yaitu 1. Kita lihat 1, lalu 0. Lihat grafiknya. 0, habis 0, negatif 1. Negatif 1, negatif 2. Dan seterusnya. Ini tanda panah. Dan seterusnya. Inilah bilangan-bilangan yang termasuk di dalam T kurang dari atau sama dengan 1. Bagaimanakah penulisan notasi intervalnya? Sekarang kita perhatikan grafiknya. Ya, ini menuju ke arah negatif. Maka di sini kalau menuju ke arah negatif dan seterusnya, yaitu berarti kurung biasa. Negatif, tak terhingga, lalu sampai kepada angka 1 dengan lingkaran penuh. Kalau lingkaran penuh bagaimana? Kurungnya siku. Nah, itu yang harus diingat. Ada hal-hal yang kecil tetapi harus diingat sehingga menjadi suatu yang benar. Ya. Jadi jangan lupa, kalau lingkaran penuh, siku. Kalau tidak penuh lingkarannya, kurung biasa. Tuh, atau dapat dilanjutkan dan seterusnya. Juga memakai kurung biasa. Inilah cara menggambar pertidaksamaan pada garis bilangan dan penulisan notasi pembentuk himpunan. Lalu di sini sampingnya lagi yaitu notasi interval. Jadi sekali jalan semua sudah lengkap. Ya. Itulah penyelesaian dari contoh 2. Baiklah anak-anak, materi kita mengenai konsep pertidaksamaan linier satu variabel sudah selesai. Ibu terangkan contoh 1, contoh 2. Sekarang kita lanjut tugas kedua. Gambarlah pertidaksamaan pada garis bilangan dan tuliskan notasi pembentuk himpunan, notasi interval. Nomor 1A. X kurang dari atau sama dengan 3. B. S lebih dari negatif 1/2. C. T kurang dari 4. D. M lebih dari atau sama dengan negatif 2. Ini semua harus kamu gambar garis bilangannya, tulis notasi pembentuk himpunannya, dan tulis notasi intervalnya. Nomor 2. Panjang suatu persegi panjang 8 cm. Lebarnya 2x kurang 1. Luasnya tidak lebih dari 35 cm kuadrat. Tulislah atau tentukan pertidaksamaan
dari situasi di atas. Jadi kamu kerjakanlah tugas-tugas itu dalam bukumu dengan benar dan rapi. Tetap semangat agar kamu bisa nantinya memperoleh nilai-nilai yang baik. Sekian dan terima kasih.